Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya, bisa kalendernya. Siapa yang ada hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua. Hadir semua ya? Oke, bagus. Masya Allah, kelas ini sangat rajin sekali ya. Rajin banget. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi teorema kita bahas. Sebelumnya kalian masih ingat tidak bunyi teorema Pythagoras? Ada yang ingat? Sisi miring sama dengan sisi juga sisi mata sisi bawah. Waduh, Ada yang benar nggak menurut kalian yang disampaikan oleh Mbak Sari? bener bu. Berarti apa tadi bisa diulang oleh Sarah? Sisi bunyi teorema Iya. itu sisi miring sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tengah kuadrat bu. Ya, betul ya. Itu adalah bunyi dari teorema Pythagoras. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, kira-kira model rumus dari Pythagoras itu seperti apa? Kalau misal di sebuah segitiga, biasanya teorema Pythagoras itu di segitiga apa sebelumnya di pertemuan sebelumnya? Segitiga sama mati. Teorema Pythagoras. Ayo, masih ingat? Yang A kuadrat bukan bu? Coba. Yang A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Iya, berarti mana yang sisi miripnya? Yang C. Yang A berarti sebagai sisi miripnya. Teorema Pythagoras itu berlakunya pada segitiga Siku. siku-siku. Diingat lagi ya. Aduh.
bangunan gitu ya. Biasanya digunakan oleh seorang arsitek seperti itu. Jadi sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita isi terlebih dahulu. Jadi boleh berdiri dulu. Oh iya, boleh. Sarah. Yang lainnya boleh berdiri dulu. Kita isi dulu biar tambah semangat gitu ya. Senyum dulu dong semuanya. Pagi-pagi terus semangat gitu ya. Coba tekniknya jadi begini Bu. Ketika tepuk satu kalian seperti ini. Kalau tepuk sapu seperti ini ya. Coba ya. Tepuk sapu. Satu. Agak telat ya Mbak. Ini viola coba ulang lagi. Tepuk sapu. Satu. Sapu. Satu. Sapu. Satu. Sapu. Sapu. Satu. Sapu. Satu. Ya, oke. Udah ya, boleh duduk. Ini konsentrasinya. Ini mengembalikan konsentrasi kalian dulu ya. Konsentrasi pada saat belajar. Nah, sekarang kita sajikan video ini ya. Akhirnya aku sampai di rumah. Sebelum masuk ke rumah, aku melihat ayah yang makan air. Sebaliknya ayah baru pulang kerja, tapi kenapa ayah sedang di rumah? Akhirnya aku menghampiri ayah untuk menanyakan. Ternyata ayah sedangkan mesin itu yang berhasil ke atas bak mobil untuk dibawa ke tempat servis. Tetapi dia susah untuk memindahkannya. Ayah bilang ayah membutuhkan mobil dan izin memindahkan ke bak mobil. Ayah bilang dia membutuhkan papan, tapi dia tidak tahu berapa panjang papan yang dibutuhkan supaya dapat digunakan untuk memindahkan kunci itu ke bak mobil. Aku kemudian mengamati ukuran antara tanah dengan bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Aku menyadari bahwa ternyata jarak tersebut membentuk segitiga siku-siku. Aku teringat tentang teori Pythagoras yang aku pelajari dari sekolah. Aku akan membantu ayah untuk menentukan berapa panjang papan yang ayah butuhkan dengan menggunakan teori Pythagoras. Aku bertanya kepada ayah, berapa tinggi dari atas tanah ke bak mobil dan jarak antara mobil dengan mesin cuci. Kemudian, ayah menjawab bahwa jarak tanah ke bak mobil adalah 90 cm dan jarak mobil ke mesin cuci adalah 400 cm. Dengan teorema Pythagoras, aku bisa menentukan panjang dari sisi ring. Sudah diperhatikan video ini? Sudah Bu. Di video ini ketika ayah akan menaikkan apa tadi? Mesin cuci ke atas mobil ya. Kira-kira menggunakan apa? Papan. Nah, tadi kita menggunakan perhitungannya menggunakan konsep apa? Teorema Pythagoras. Betul sekali, masya Allah ya betul. Akhirnya, Nah, kira-kira teorema Pythagoras ini seperti ini ya. Jadi benar tadi
90 kuadrat itu berapa? 8.100. Kemudian 400-nya dikuadratkan jadi berapa? 160.000. Ya. Kemudian bisa dikumpulkan, ditemukan hasil yaitu 160.100 ya, seperti itu. Kemudian untuk dia bisa keluar dari kuadrat maka harus diakarkan, ditemukanlah diperoleh 400 cm. Boleh masuk syarat? Dan kalau misal sentimeter kita ubah menjadi meter menjadi 4,1 meter. Bisa dipahami? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian semua. Jadi nanti kalian secara berkelompok mengerjakannya gitu ya. Nanti didiskusikan. Boleh yang tidak tahu ditanyakan ke Ibu ya. Barengan, kan ini namanya kelompok. Gimana? Nah, sekarang coba dibaca ulang lagi dari awal gitu ya. Dibaca. Oh, udah. Terus sekarang tentukan kira-kira mana yang sisi miringnya. Tentukan mana yang sisi miringnya, mana yang tingginya, mana yang alasnya. Kemudian kita bisa masukkan ke tadi konsepnya tadi. Masih ingat nggak tadi konsep aerodinamika gas apa? Alasnya yang ini. Ya? Iya. Bu, ini kami udah paham Bu. Ya. Ini yang dicarikan yang ini kan ya sisi yang terus kan Bu. Iya. Tapi udah tahu sisi kemana? Udah tahu Bu. Yang ini. Iya. Yang ini. Coba dipahami lagi soalnya ya. Kita kayak Ya. Ya, waktunya. Ibu alasnya itu yang di bawah ya? Ya, alasnya ini. Kemudian bisa dimasukkan ke teoremanya. Apa? Apa sih kamu nanya? Oh iya, ini alasnya mau panjang kamu. Kenapa emang? Yang ini alasnya panjang banget. Kan ininya juga panjang, posisi ini pasti lebih panjang lagi. Ya kan? Coba dikerjain dulu. Udah rasanya apa banget? Oke. Untuk KPD-nya waktunya 2 menit lagi ya. Ya Bu. Kita udah belum? Jangan sampai kau gitu. Ih, kok ibu ini gimana udah selesai? Udah selesai semuanya? Ini udah Banyak nonton Tasya. enak dulu ya. Oke, sekarang KPD-nya sudah selesai, kelompok 1, kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Berarti sekarang boleh untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Ini sudah selesai LKPD-nya? Boleh untuk permasalahan yang pertama, berarti mau kelompok 2 ya? Boleh untuk permasalahan yang pertama dipresentasikan. Perwakilan saja boleh untuk menuliskan. Oke Bu, oke Bu. Tidak memakai buku, Masya Allah. Yang lain sudah hafal ya? Buat kepala aku sampai hilang. Dalam. Mau pinjam? Oke, setelah ini berarti untuk permasalahan kedua boleh kelompok 1 ya untuk mempresentasikan kepada kita semua. Iya Bu. Nah jadi teman-teman berdasarkan tadi hasil diskusi kelompok aku sama Devi, terus kita menyimpulkan bahwa yang namanya sudut miring itu tuh yang ini. Sarah perhatiin dong. Ini namanya sudut yang C, sisi C, sisi miring. Sisi ya. Sisi ya Bu ya. Sisi. Terus kalau yang bawah ini namanya sisi alas dan kalau yang ini namanya sisi tegak. Tingginya ya. Iya, sebagai tingginya. Lalu gimana kalau dimasukkan ke dalam teorema Pythagoras ini jadi seperti apa? Nah, kalau dari dimasukkan, mesti jadinya kalau kita mau cari yang sisi miringnya, berarti yang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu. Jadi kalau kita mau nyari yang sisi miring, kita tambahin alas sama yang ini. Soalnya dia miring itu berarti dia paling
paling panjang, jadi harus ditambahkan keduanya. Kalau misalnya nyari yang alas berarti yang ini dikurangin ini. Oke, ini kan Betul. Berarti kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi benar ya. Boleh duduk Viola, terima kasih ya. Mungkin anggota kelompok yang lain ada yang mau menyanggah atau gimana? Cukup? Oke. Kelompok Viola, Devi ada yang mau menambahkan? Cukup juga. Ya, oke. Benar ya, bahwasannya yang mana C ini kan sebagai sisi miring. Kemudian ini sebagai tingginya dan ini sebagai akar. Untuk mencari sisi miring kita bisa jumlahkan. Jadi caranya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Baik. Untuk permasalahan kedua sudah siap kelompok 1? sudah Bu. Oke, boleh maju ya untuk menuliskan terlebih dahulu. Siapa yang maju, Syarah atau Syahid? Saya Bu, ini mereka SS ya. Kita SO. Ini tidak. Kalian lama banget sih. Sebentar. Yuk, Syahid boleh dituliskan. Ibu, jadi untuk soal kelompok 1 untuk hasilnya seperti ini dulu. Diketahui panjangnya berapa? Untuk Panjang sisi miringnya yang dicari ya? iya Bu, yang kita cari sisi miring. Ya, yang dicari apa saja? Yang diketahuinya sisi tegaknya 3 3 cm ya? Iya Bu, terus sisi atasnya 4 cm Bu. Dihitung di bawah hasil berapa? Dapatnya untuk sisi miringnya 55 cm. Oke. Benar ya? Boleh kasih hapus untuk kelompok 1. Jadi benar karena yang dicarinya apa? Sisi miring gitu ya. Yang diketahui adalah sisi alas dan sisi tingginya. Jadi kita masukkan aja ke teorema Pitagorasnya. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat diperoleh 9 ditambah 16 kemudian diperoleh akar dari 25 yaitu di 5. Jadi sisi miringnya adalah 5 cm. Oke. Sebelumnya dari materi teorema ini apakah sudah jelas semuanya? Sudah Bu. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak cukup. Cukup? Cukup. Oke. Sekarang berarti coba apa yang kalian bisa simpulkan dari pembelajaran kita yang hari ini kita laksanakan? Ada yang mau menyimpulkan? Boleh anak-anak? Ya, Devi. Kesimpulannya, Seperti apa? Teorema Pitagoras? jadi teorema Pitagoras itu dapat digunakan untuk dalam pembuatan rumah Bu. Iya. Jadi pada rumah itu ada yang bentuk segitiga. Ya. Kemudian apa lagi? Teoremanya tadi? Gimana? Kalau dari teorema itu terdiri dari sisi miring, sisi tegak dan sisi alas Bu. Ya. Betul ya. Berarti kalau sisi miring kuadrat itu sama dengan Sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi alas kuadrat. ya, betul ya. Kasih tepuk tangan untuk Devi. Nilai plus ya untuk Devi ini karena sudah menyimpulkan, Insya Allah. Nah, sekarang Apa itu? kita mau merefleksi dulu pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika belajar? Nah, ini namanya apa? Kalian belum pernah isi ini kan? Aduh,
Sudah, ini kan waktunya masih lama loh, dikoreksi dulu ya. Ini bisa dulu. Kan sekarang masih 1 menit lagi. Udah Bu. Diperiksa kembali ya. Jadi kalau misal sudah, dicek ulang gitu. Aku nilainya 100 ini. Ya Bu, Allah. ini kalau punya batik sebelah mana? Yang Coba ini dikerjakan semampu kalian. Bisa kan tadi udah pintar-pintar sekali. Ini Mengerjakan. kan mau